Para preman pasar yang hidup dari memalak sana-sini menganggap kakek tukang semir sepatu di sudut pasar itu hanyalah mangsa yang lemah. Namun, itu adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka lakukan. Sebelum memulai cerita ini, kami mohon bantuan Anda untuk memberikan like dan subscribe secara gratis. Jika Anda berkenan, tinggalkan komentar dari kota mana Anda mendengarkan cerita ini, dan kami akan selalu mendoakan kebahagiaan untuk Anda, dimanapun Anda berada. Sore itu, angin musim penghujan yang berhembus kencang menusuk hingga ke tulang, menyapu lorong pasar Tanah Abang. Para pedagang berkumpul di dekat perapian, kecil atau kompor mereka, tetapi seorang pria tua yang meringkuk di kursi reyot, di sudut pasar tampak tak punya tempat untuk berlindung dari hawa dingin. Pria, yang membenamkan lehernya ke dalam jaket lusuh yang sudah memudar warnanya itu, adalah Pak Budi Santoso. Bagi orang-orang yang lalu lalang, ia tak lebih dari sekadar kakek tua tukang semir sepatu. Di hadapan pelanggan, ia selalu menundukkan kepala layaknya orang yang berdosa, menunjukkan sikap rendah diri demi beberapa lembar uang ribuan rupiah. Penampilannya yang lusuh membuat orang-orang berdecak kasihan, bertanya-tanya, masa muda seperti apa yang ia jalani hingga masa tuanya menjadi begitu menyedihkan. Terima kasih, bos, hati-hati di jalan, ucap Budi. Ia memasukkan uang kertas yang dilemparkan pelanggan ke dalam sakunya dengan penuh hati-hati, sambil terus membungkukkan badan. Darah merembes dari punggung tangannya yang pecah-pecah, tetapi baginya, beberapa keping koin dan lembaran ribuan rupiah saat itu jauh lebih mendesak daripada rasa sakitnya. Ia adalah contoh nyata dari kehidupan kelas bawah yang harus berjuang keras setiap harinya hanya untuk bertahan hidup. Tepat pukul 1 siang, Budi memaksakan tubuhnya untuk berdiri. Sambil menepuk lututnya yang berderit, ia melangkah menuju lorong dalam pasar, tepatnya ke warung soto Betawi Sari. Namun, langkah kakinya menuju warung milik putri tunggalnya itu terasa terlalu berat. Ia tampak gelisah, layaknya seseorang yang hendak meminjam uang kepada rentenir. Meski telah membuka pintu dan masuk ke dalam warung, Budi tak berani menatap mata putrinya. Ia hanya duduk meringkuk di sudut yang sepi, bagaikan seekor kucing liar yang ketakutan. Putrinya, Sari, tak menunjukkan raut gembira melihat ayahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wanita itu menyalakan kompor dan memanaskan mangkuk soto. Tangannya bergerak kasar saat menyendok potongan daging dan jeroan ke dalam mangkuk. Itu bukanlah wujud bakti seorang anak, melainkan cinta yang bercampur benci. Rasa benci yang mengakar terhadap ayah tak berguna yang seumur hidup, hanya mewariskan kemiskinan, namun di sisi lain, ia tetap merasa berkewajiban untuk memberi makan ayahnya. Ekspresi wajah Sari yang dingin seolah menyiratkan sebuah tuduhan bisu. Apa yang sebenarnya ayah lakukan saat muda dulu sampai membuat hidup kita hancur seperti ini? Budi tentu saja mengerti apa yang ada di dalam hati putrinya. Di hadapan mangkuk soto yang diletakkan Sari dengan suara bantingan keras, ia hanya bisa memainkan sendoknya. Ayah makan ya, ucap Budi dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Ia lalu buru-buru menyuapkan kuah soto yang masih panas ke dalam mulutnya. Tatapan putrinya begitu tajam, sehingga menundukkan kepala dan fokus pada mangkuknya adalah cara yang paling aman baginya. Meskipun lidahnya melepuh karena kuah kaldu yang mendidih, ia tak berada dalam posisi untuk menunjukkan rasa sakit. Tiba-tiba, sebuah suara bariton yang menggema terdengar dari luar warung. "Heh, pemilik warung, keluar." Sekelompok pria berbadan tegap yang mengenakan jas hitam memblokir pintu masuk pasar dan mulai membuat onar. Tangan Budi yang sedang memegang sendok seketika terhenti. Sendok itu bergetar hebat hingga kuah soto tumpah ke atas meja. Secara refleks, ia menciutkan bahunya dan menundukkan kepalanya lebih dalam. Seorang ayah pada umumnya akan langsung bangkit berdiri karena khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa putrinya, tetapi Budi berbeda. Ia menutup mata dari kenyataan. Bahkan ketika Sari menatap keluar jendela dengan wajah cemas dan menghentakkan kakinya dengan panik, Budi pura-pura tak melihat dan terus mengunyah sotonya. Ia mati-matian fokus pada makanannya. Sampai tak sadar apakah makanan itu masuk ke mulut atau ke hidungnya, hanya karena ia takut bertatap mata dengan para preman itu. Ya ampun, dasar orang tua tidak berguna. Anaknya sedang dalam bahaya, tapi dia malah seperti itu, terdengar bisik-bisik dari pelanggan di meja sebelah. Namun, Budi tetap tak bergeming, seolah-olah ia telah menutup kedua telinganya. Sikap pura-pura tak tahunya terlihat sangat pengecut. Ia buru-buru meminum sisa kuahnya, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang 2 ribuan lecek dari sakunya, dan mendorongnya ke sudut meja. Kemudian, tanpa menoleh sedikit pun ke arah putrinya, ia menyelinap keluar dari warung seperti orang yang melarikan diri. Punggungnya yang menjauh, mengambil jalan memutar untuk menghindari para preman, terlihat secepat tikus namun begitu menyedihkan. Sesampainya kembali di tempatnya menyemir sepatu, Budi tetap gelisah.
Dari kejauhan, suara keributan mulai terdengar dari arah warung putrinya, tetapi ia malah menekan topi baretnya dalam-dalam seolah berusaha menutup telinga. Ia tampak seperti kakek tua yang pengecut dan egois, yang hanya berharap keributan itu berlalu tanpa merugikan dirinya. Angin yang menusuk kembali berhembus, menerpa punggung Budi yang bungkuk. Tubuhnya gemetar kecil seraya menghela napas panjang. Sikap pengecut dari seorang lelaki tua yang bahkan harus pura-pura tak tahu saat putrinya dihina. Itulah satu-satunya Budi Santoso yang dikenal oleh orang-orang pasar, dan juga oleh Sari. Belum sampai 10 menit sejak Budi melarikan diri, sebuah sedan mewah, berwarna hitam mengkilap meluncur masuk menembus debu di pintu masuk pasar. Kehadirannya yang mengintimidasi dan sangat kontras dengan lingkungan pasar yang kumuh itu langsung menarik perhatian. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria dengan sepatu kulit mengkilap melangkah turun. Matanya sipit dan tajam seperti ular, dengan rambut yang disisir klimis, menggunakan pomade. Pria ini adalah Kobra, bos perusahaan preman berkedok jasa pengamanan, PT Jayakarta Konstruksi, yang menangani pembebasan lahan di area tersebut. Ia mengerutkan hidung dan menutup mulutnya dengan sapu tangan, menunjukkan rasa jijik yang terang-terangan seolah udara, di pasar itu pun enggan. Ia hirup. Di belakang Kobra, para anak buahnya yang berbadan besar berbaris seperti pagar hidup. Para pedagang pasar secara naluriah menghentikan aktivitas mereka dan menahan napas. Hanya dari hawa di udara, mereka tahu bahwa orang-orang ini datang bukan sekadar untuk membuat keributan biasa. Tatapan Kobra tertuju pada warung soto Betawi Sari. Warung yang bertahan di tengah-tengah pasar itu adalah batu sandungan terbesar bagi proyek pembangunan mereka. Kobra memberikan isyarat mata kepada anak buahnya, sebuah sinyal yang sangat singkat, tanpa kata-kata, namun begitu kejam. Sari, yang sedang mencuci piring di dalam warung, mematung saat melihat pria-pria itu mendobrak masuk. Tanpa sempat mengeringkan tangannya yang basah, ia melangkah maju menghadang mereka. "Siapa kalian? Keluar! Keluar sekarang juga!" teriak Sari dengan suara bergetar. Namun, para pria itu sama sekali tak mempedulikannya. Sebaliknya, mereka menendang meja tempat seorang pelanggan duduk. Prang, suara pecahan mangkuk keramik memecah keheningan warung. Para pelanggan yang sedang makan menjerit dan berhamburan keluar. Dalam sekejap, warung itu berubah menjadi medan kekacauan. Baru saat itulah Kobra masuk ke dalam dengan santai. Ia menginjak pecahan mangkuk soto di lantai dengan sepatu mahalnya hingga hancur, lalu berjalan mendekati Sari. Kobra tidak menyodorkan surat perjanjian. Alih-alih, ia melihat sekeliling warung dan bergumam seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Warung ini bentuknya sangat pas untuk dibakar. Itu bukanlah negosiasi, melainkan ancaman terang-terangan. Jika Sari tidak segera pergi, mereka tidak hanya akan membakar warungnya, tetapi juga menghancurkan hidupnya." Kaki Sari gemetar karena ketakutan, tetapi ia menolak untuk mundur. Warung ini adalah warisan peninggalan ibunya, satu-satunya sumber penghidupan yang harus ia pertahankan untuk menggantikan ayahnya yang tidak kompeten. Ia menghalangi jalan Kobra dan berteriak bahwa ia akan melapor ke polisi. Ia mengeluarkan ponselnya dengan niat menelepon pihak berwajib. Namun, Kobra bahkan tak repot-repot untuk tersenyum sinis. Hanya dengan satu lirikan dari bosnya, seorang anak buah Kobra langsung merebut pergelangan tangan Sari dan membanting ponsel itu ke lantai hingga hancur. Kemudian, pria bertubuh besar itu mendorong Sari dengan kasar. Sari terlempar tak berdaya dan jatuh tepat di sebelah dandang besar berisi kuah soto yang mendidih. Ia menjerit kesakitan saat lengan bawahnya memerah karena melepuh, namun ketakutan yang mencekam jiwanya jauh melampaui rasa sakit fisiknya. Di balik tiang listrik beton, tak sampai 100 meter dari sana, ada sepasang mata yang menyaksikan seluruh kejadian itu. Itu adalah Budi Santoso. Ia melihat dengan jelas bagaimana putrinya didorong hingga terjatuh. Ayah manapun pasti akan mengamuk dan menerjang maju dalam situasi seperti ini. Namun, Budi hanya berdiri gemetar sambil mencengkeram tiang listrik. Kuku-kukunya menggaruk permukaan beton tiang itu dengan putus asa. "Aku harus pergi. Aku harus menghentikan mereka." Pikirannya berteriak, tetapi tubuhnya membeku, seolah terpaku di tanah. Apakah ini karena sumpah yang ia ucapkan 30 tahun yang lalu? Ataukah ia memang telah benar-benar berubah menjadi lelaki tua yang pengecut dan penakut? Sambil mendengarkan jeritan putrinya, Budi tak mampu melangkah maju, ia hanya bisa terengah-engah menahan napas. Kobra keluar dari warung. Ia menepuk-nepuk debu dari jasnya dan tersenyum puas. Lalu, dengan suara keras agar didengar oleh seluruh pedagang, ia berteriak, "Hari ini hanya mangkuk yang pecah. Tapi besok, tulang kalian yang akan patah. Cepat angkat kaki dari sini, kalau kalian masih mau hidup." Kobra dan komplotannya masuk ke dalam mobil dan melaju pergi. Budi masih tak berani keluar dari balik tiang listrik sampai mobil itu benar-benar menghilang.
Yang tersisa di lorong pasar hanyalah debu dari ban mobil dan suara tangisan putrinya yang menyayat hati dari dalam warung. Budi akhirnya jatuh terduduk. Air mata mengalir di pipinya yang keriput, entah itu tangisan amarah atas ketidakberdayaannya sendiri, ataukah perasaan lega karena ia tidak ketahuan. Namun, tangan kasarnya di dalam saku mengepal dengan sangat kuat, seakan-olah siap meledak. Itu bukanlah kepalan tangan seorang tukang semir sepatu. Itu adalah insting seekor binatang buas yang pernah hidup, dari mencium bau darah di masa lalu, yang kini mulai menggeliat kembali, meskipun masih sangat lemah, namun, ini belum saatnya. Ia masih memilih untuk menjadi lelaki tua pengecut, yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Sampai kapankah kakek ini akan terus bersembunyi? Tangisan putrinya terdengar semakin keras. Kondisi warung pasca badai sangat mengenaskan. Setelah Kobra dan komplotannya pergi, warung soto Betawi Sari tampak seperti baru saja terkena bom pecahan. Mangkuk berserakan di lantai, dan uap panas masih mengepul dari dandang kuah. Kaldu yang tumpah, Sari duduk berjongkok di lantai dengan mata bengkak, memunguti pecahan kaca dan keramik. Jari-jarinya tergores dan berdarah, tetapi ia tampaknya tak punya waktu untuk merasakan sakit. Punggungnya bergetar hebat karena amarah dan kesedihan yang mendalam. Saat itulah, bersamaan dengan suara lonceng di pintu warung terbuka. Perlahan, Budi Santoso masuk. Mulutnya ternganga melihat warung yang hancur, berantakan. Namun, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya bukanlah kata-kata penghiburan untuk putrinya. Sambil melangkah hati-hati menghindari pecahan kaca, ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal dengan canggung dan berkata, "Sari, tutup saja warungnya. Orang-orang itu bukan orang sembarangan." Itu bukanlah kata-kata yang pantas diucapkan oleh seorang ayah. Di saat putrinya berdarah, alih-alih membelanya, ia justru menyuruhnya untuk menyerah dan melarikan diri. Suara Budi dipenuhi dengan aura kekalahan yang kental. Tangan Sari terhenti. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Tatapan matanya bahkan lebih dingin daripada saat ia menatap Kobra. Tatapan itu bukanlah amarah kepada musuh, melainkan rasa jijik terhadap kepala keluarga yang tak berguna, yang seumur hidup tak pernah bisa diandalkan. Sari melemparkan pecahan kaca yang dipegangnya ke lantai. Prang! Suara itu menusuk jantung Budi. Seumur hidup, ayah selalu melarikan diri. Saat ibu sakit, saat rentenir datang, menagih utang, ayah selalu sembunyi di belakang. Suara Sari pecah karena amarah yang memuncak. Budi menghindari tatapan putrinya dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tak bisa berkata apa-apa. Bukan, lebih tepatnya, meskipun ia ingin berbicara, ia tidak boleh mengucapkannya. Kalimat "jika aku turun tangan, kau akan berada dalam bahaya" yang telah ia telan ratusan kali ke dalam perutnya, dari luar, hanya terlihat sebagai kebisuan yang pengecut. Budi mengeluarkan selembar plester luka yang sudah lecek dari sakunya dan menyodorkannya kepada putrinya. Tangannya bergetar. Namun, Sari menepis tangan ayahnya dengan kasar. Plester itu jatuh tak berdaya ke lantai, menggelinding ke dalam genangan kuah soto yang kotor. "Keluar! Aku muak melihat wajahmu. Keluar!" Sari mendorong punggung ayahnya. Budi terdorong keluar tanpa perlawanan sedikit pun. Suara tangisan penuh. Kebencian putrinya menancap di punggungnya layaknya belati, namun ia tak punya pilihan lain selain keluar dari warung. Berdiri di luar warung, Budi menatap pintu yang tertutup rapat itu cukup lama. Melalui kaca jendela, ia samar-samar melihat putrinya kembali terduduk dan menangis. Budi mengepalkan tangannya kuat-kuat. Kuku-kukunya menancap di telapak tangannya hingga berdarah, tetapi ia menggigit bibirnya dan menahan diri. Aku berjanji tidak akan pernah menggunakan kepalan tanganku lagi. Ia menggunakan sumpahnya kepada mendiang, istrinya sebagai tameng untuk menekan amarah yang mendidih di dadanya. Namun, apakah itu benar-benar kesabaran yang mulia? Ataukah itu hanya alasan untuk menutupi rasa takutnya? Orang-orang yang lewat berdecak dan berbisik-bisik, "Lihat itu, putrinya sedang dihancurkan," tapi dia cuma berdiri mematung. Astaga, orang tua kalau sudah bau, tanah memang cuma jadi beban. Budi bergegas melarikan diri menuju gudang tua di sudut pasar. Sebuah tempat gelap yang tak tersentuh oleh pandangan orang. Hanya di sanalah satu-satunya ruang baginya untuk bisa bernapas. Setelah mengunci pintu gudang dari dalam, ia menjatuhkan dirinya di antara tumpukan barang rongsokan yang berdebu. Tatapannya tertuju pada sebuah tas kulit berjamur yang disembunyikan di balik tong beras tua di sudut gudang. Tas itu adalah kotak Pandora yang tak pernah ia buka selama 30 tahun, atau lebih tepatnya, yang tidak boleh ia buka. Dengan tangan bergetar, Budi mengulurkan tangannya dan mengusap debu pada tas itu. Aroma kulit tua yang bercampur dengan bau amis besi seketika menyengat hidungnya. Ia tahu, detik di mana ia membuka tas ini, kehidupan Budi si tukang
Semir sepatu yang damai meski hina akan berakhir. Namun, di luar sana, seolah berbaur dengan deru angin, tangisan putrinya masih terngiang di telinganya. Ia bimbang, apakah ia akan terus menjadi ayah yang pengecut, atau melanggar sumpahnya, dan kembali menjadi monster? Di dalam kegelapan, mata Budi bersinar dengan tatapan yang berat, sementara suasana gudang begitu hening. Di ruang sempit yang dipenuhi bau jamur dan debu tebal itu, Budi duduk sendirian. Di hadapannya terletak tas kulit usang yang telah menelan waktu selama 30 tahun. Tangan Budi memegang resleting tas, ujung jarinya bergetar pelan. Membuka, resleting ini bukan sekadar membuka sebuah tas. Ini sama halnya dengan membuka pintu menuju masa lalu berdarah yang mati-matian ingin ia sangkal. Srik, resleting berkarat itu menjerit saat ditarik. Dari dalam tas, aroma kertas lapuk dan bau besi menyeruak keluar. Barang-barang di dalamnya cukup sederhana. Sepotong kemeja putih yang sudah menguning, sebuah buku catatan tua berisi tulisan kecil-kecil, dan sebuah pemantik Zippo perak. Dengan tangan bergetar, Budi mengambil pemantik itu. Saat sentuhan logam dingin menyentuh telapak tangannya, ingatan masa lalunya 30 tahun yang lalu menyetrum. Sekujur tubuhnya bagaikan aliran listrik, ia membuka tutup pemantik. Suara kling logam yang tajam dan jernih memecah keheningan gudang. Itu adalah suara yang tak mungkin didengar oleh telinga seorang tukang semir sepatu. Itu adalah suara lonceng pertanda dimulainya pertempuran yang hanya diingat oleh Belati Kembar, sosok legendaris yang dulu pernah menguasai kawasan hitam Jakarta. Budi menggesekkan roda pemantiknya. Wus, api kecil menyala, cahaya api yang menari-nari menerangi wajah keriputnya. Di balik cahaya api itu, ia melihat selembar foto usang yang terselip di dasar tas. Itu adalah foto mendiang istri mudanya yang sedang tersenyum cerah sambil menggendong Sari saat masih bayi. Seketika, hati Budi terasa hancur. Istrinya dulu menuntut sebuah janji darinya. Janji untuk tidak pernah berkelahi lagi, janji untuk hidup sebagai orang biasa. Selama 30 tahun, Budi menjaga janji itu melebihi nyawanya sendiri. Ditampar, ia tersenyum, dihina, ia menundukkan kepala. Ia percaya bahwa itulah satu-satunya cara untuk melindungi keluarganya. Namun, menatap nyala api, Budi bertanya pada dirinya sendiri. Lalu, apakah putriku bahagia sekarang? Jawabannya sangat jelas. Putrinya menangis, warungnya dihancurkan, dan dirinya sendiri bersembunyi layaknya pengecut di tempat ini. Atas nama menjaga kedamaian, ia telah berubah menjadi penonton yang tak berdaya. Budi menyadari satu hal, janji yang sesungguhnya bukanlah tidak berkelahi, melainkan melindungi putrinya dengan cara apapun. Yang diinginkan oleh istrinya bukanlah sosok kepala keluarga yang pengecut, melainkan seorang ayah yang bisa diandalkan. Ia membuka buku catatan tua itu. Di sana tertulis deretan nama mantan anggota, gengnya dan peta wilayah kekuasaan yang dulu ia kendalikan di pusat Jakarta. Sebuah dunia raksasa, di mana preman kelas teri seperti kobra bahkan tak pantas untuk sekadar menyebutkan namanya, tertidur di dalam buku itu. Tanpa mematikan api Zippo, Budi perlahan menutup matanya. Ia menarik napas dalam-dalam. Punggungnya yang selalu membungkuk perlahan-lahan mulai tegak. Kelopak matanya yang selama ini selalu sayu dan menatap ke lantai, perlahan terangkat. Klik, ia menutup pemantik apinya. Suara kali ini terdengar berbeda. Itu adalah suara tekad yang bulat, tanpa keraguan. Budi mengeluarkan kemeja putih yang sudah menguning itu dan mencocokkannya ke tubuhnya. Desainnya sangat kuno, tetapi gerakan tangannya saat merapikan kerah kemeja sama sekali tidak menunjukkan kecanggungan seorang kakek tukang semir. Pria yang terpantul di cermin tua di gudang itu bukan lagi Budi Santoso. Beruang, buas yang telah tertidur selama 30 tahun, Belati Kembar, telah terbangun dan menatap lurus ke depan dengan mata yang memancarkan kilatan tajam. Maaf membuat kalian menunggu lama, gumamnya, entah ditujukan kepada siapa, sembari melepas celemek kerjanya yang bernoda semir sepatu dan melemparkannya ke lantai. Suara jatuhnya celemek itu terdengar seperti suara kepakan sayap, jangkrik yang melepaskan cangkang lamanya. Persiapannya telah selesai. Waktunya telah tiba bagi harimau tua yang dikira sakit untuk memamerkan cakarnya. Di luar gudang, angin dingin masih berhembus, kencang, namun Budi tak lagi merasakan hawa dingin. Ada api yang menyala jauh, lebih panas di dalam dadanya. Langkah kaki Budi saat keluar dari gudang dengan membawa tas usangnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Udara malam Jakarta terasa menusuk, namun hatinya terbakar oleh penyesalan dan tekad yang terlambat. Ia bertekad untuk menjadi ayah yang seutuhnya malam ini, dan melangkah kembali ke warung putrinya. Namun, begitu ia memasuki pintu lorong pasar, jantungnya serasa copot. Di depan, warung soto yang familiar itu, terparkir sebuah ambulans dengan lampu merah yang berkedip menyilaukan. Garis polisi telah terpasang,
dan kerumunan warga pasar menatap ngeri dengan bisik-bisik yang dipenuhi ketakutan. Minggir, semuanya minggir. Budi menerobos kerumunan layaknya orang gila, namun, tak ada putrinya di dalam warung. Yang menyambutnya hanyalah lantai yang berantakan, uap putih yang masih mengepul dari dandang yang terbalik, dan bercak darah segar yang menodai pecahan kaca. Bercak darah itu seolah menertawakan kepengecutan Budi yang membiarkan hal itu terjadi. Astaga, Pak Budi, Bapak dari mana saja? Anak Bapak hampir mati. Tangis, seorang nenek penjual buah di warung sebelah sambil menarik ujung baju Budi. Kata-kata nenek itu bagaikan petir di siang bolong. Dalam 30 menit singkat saat Budi melarikan diri ke gudang, komplotan kobra datang kembali, menjadikan Sari, yang bersikeras tak mau pindah sebagai contoh. Para bajingan itu menendang dandang kaldu yang mendidih dan menghantamkan pipa besi tanpa ampun ke lengan. Sari yang rapuh, tangan, lengan Sari patah dan terkulai. Bajingan-bajingan itu menyeretnya keluar seperti anjing. Pandangan Budi memutih seketika. Tapi ia tak punya waktu untuk duduk dan menangis. Ia berlari dengan gila-gilaan ke jalan raya. Sol sepatu kets lusuhnya bergesekan kasar dengan aspal, namun suaranya tenggelam oleh detak jantungnya yang berdegup kencang bagai mau pecah. Ia melompat dan hampir menabrak sebuah taksi yang lewat. Ke rumah sakit terdekat, cepat, tolong secepatnya. Budi yang terhempas ke kursi belakang taksi, mencengkeram bahu sopir dan memohon. Suaranya pecah seperti raungan binatang buas. Taksi itu melaju kencang, tetapi di mata Budi, pemandangan di luar jendela terasa bergerak sangat lambat. Ia menyatukan kedua tangannya yang menghitam karena semir sepatu dan berdoa, Tuhan, biarkan putriku hidup. Ambillah nyawaku sebagai gantinya, tapi tolong, selamatkan Sari. Setiap kali taksi berhenti di lampu merah, Budi memukuli pahanya dengan keras. Tangan yang 30 tahun lalu ditakuti seluruh dunia hitam itu, kini bergetar hebat. Karena rasa tak berdaya tak bisa melakukan apapun untuk putrinya. Begitu sampai di pintu masuk IGD, Budi melemparkan segulung uang pecahan 100.000 kepada sopir taksi dan menendang pintu keluar. Sebelum pintu otomatis terbuka sepenuhnya, ia sudah memaksakan tubuhnya masuk dan berlari menyusuri lorong yang bercampur aroma darah dan obat antiseptik. Perawat berteriak, melarangnya berlari, tetapi telinganya tuli. Dengan satu tujuan, ia membuka tirai bilik satu persatu sambil meneriakkan nama putrinya, Sari, Sari. Dan akhirnya, di ranjang paling sudut, ia menemukan putrinya. Sari sedang tertidur di bawah pengaruh obat bius pasca operasi darurat. Lengannya dibalut gips tebal. Lehernya diperban karena luka bakar akibat kuah soto dan kelopak. Matanya membengkak entah karena berapa banyak air mata penderitaan yang telah ia keluarkan. Budi berdiri mematung di samping ranjang. Napasnya yang memburu sehabis berlari, tadi, tiba-tiba berhenti. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar untuk merapikan rambut putrinya yang basah oleh keringat, namun tangannya terhenti di udara. Tangan yang kotor oleh semir sepatu, debu, dan kepengecutan itu sepertinya hanya akan membuat putrinya semakin sakit. Maafkan aku, Sari. Jangan maafkan ayahmu yang tidak berguna. Ini. Budi menggigit bibirnya erat-erat hingga pecah, dan rasa amis darah memenuhi mulutnya. Rasa sakit itu membuat kesadarannya pulih seutuhnya. Kesedihan di matanya yang sayu menguap seketika, digantikan oleh aura membunuh yang sangat pekat. Itu adalah tatapan iblis yang 30 tahun lalu membuat seluruh mafia di kawasan Jakarta gemetar ketakutan. Tatapan tanpa emosi, tanpa belas kasihan. Ia membisikkan kata perpisahan pelan yang tak akan didengar oleh putrinya. Ayah, pergi sebentar, ya. Ayah harus bersih-bersih sedikit. Budi berbalik tanpa menoleh lagi dan melangkah keluar dari rumah sakit. Udara, malam di luar terasa dingin, tetapi tubuh Budi memancarkan hawa panas. Ia masuk ke toilet umum di pasar. Di depan cermin, berdiri seorang tukang semir yang tua dan menyedihkan. Budi melepas baju kerjanya yang bau itu dengan kasar dan membuangnya ke tempat sampah. Itu adalah ritual untuk membuang cangkang, kemiskinan dan penundukan yang selama ini membelenggunya. Kemudian, dari dalam tasnya, ia mengeluarkan setelan jas hitam, berusia 30 tahun. Setelan jas double-breasted jas berdada ganda yang dirawatnya dengan sangat hati-hati agar tidak dimakan nengat. Gerakan tangannya saat menegakkan kerah, kemeja putih, dan memasang dasi terlihat sangat tenang namun mengerikan. Terakhir, ia melepas sepatu kets lusuhnya yang solnya sudah habis, dan memasukkan kakinya ke dalam sepatu kulit hitam yang masih mengkilap. Tuk, tuk, suara hak sepatu yang mengetuk lantai bergema di ubin toilet. Pria yang terpantul di cermin kini, bukanlah ayah yang lemah. Demi menuntut bayaran darah untuk putrinya, ia menghancurkan sumpahnya sendiri. Setan yang kembali dari neraka, Budi Belati Kembar, berdiri di sana. Budi keluar dari toilet dan mulai berjalan menuju gedung kantor perusahaan. Konstruksi itu
Malam telah larut, dan bayangan Budi yang memanjang di bawah sinar lampu jalan terlihat bagaikan sebilah pedang raksasa. Bahkan di tengah hiruk-pikuk orang yang berlalu lalang, kehadirannya terasa sangat tidak wajar. Orang-orang secara naluriah menyingkir dan memberinya jalan. Hawa dingin dan berbahaya yang dipancarkan pria itu membuat mereka merinding. Seolah-olah sebuah bom yang sumbunya telah dinyalakan sedang berjalan di tengah mereka. Budi mengeluarkan pemantik Zippo usangnya, membuka penutupnya dengan suara kling yang khas. Api biru menerangi kerutan dalam di wajahnya dan matanya yang berkilat kejam. Ia menatap api itu dan bergumam pelan, malam ini akan ada bau darah segar di Jakarta. Ketukan sepatunya semakin cepat. Angin malam menyapu ujung jasnya, tetapi ia tidak akan berhenti. Sekalipun ujung jalan ini adalah kehancuran atau kematian, ia tidak peduli. Sang harimau tua telah memulai perburuannya. Di seberang pasar yang gelap, menjulang sebuah ruko tua berlantai 5. Di bagian atap terpasang papan nama PT Jayakarta Konstruksi, tetapi bagi siapa pun yang melihat, tempat itu jelas merupakan sarang preman. Di pintu masuk gedung, para pria berbadan besar berjas hitam berkumpul berpasangan, menghembuskan asap rokok dan mengintimidasi siapapun yang lewat. Asap pekat yang mereka hembuskan seolah mendeklarasikan bahwa hukum di kawasan ini ada di tangan mereka. Dari balik kepulan asap rokok itu, sepasang sepatu kulit mengkilap melangkah maju dengan mantap. Itu adalah Budi Santoso. Melihat kedatangan seorang kakek dengan setelan jas model kuno berusia 30 tahun, para preman muda yang berjaga di pintu saling pandang dan menyeringai meremehkan. Bagi mereka, Budi hanyalah seekor domba tua yang menyerahkan diri ke kandang harimau. Ada apa ini? Kakek ini tersesat? Ya, panti jompo arahnya di sebelah sana. Salah satu preman yang mengunyah permen karet melangkah maju dengan gaya arogan dan menghadang Budi. Ia menepuk-nepuk dada Budi dengan telunjuknya, sebuah ejekan dan penghinaan yang nyata. Namun, Budi tak bergeming sedikitpun. Tatapannya tidak tertuju pada cecunguk di depannya, melainkan mengarah ke atas, ke lantai tertinggi di mana ruang direktur berada. Budi perlahan menundukkan pandangannya dan menatap preman yang menghalanginya. Matanya bagaikan sumur gelap yang tak berdasar, membuat pria itu merinding hingga ke tulang punggung. Minggir. Aku datang untuk menemui majikanmu. Suaranya rendah, tetapi bobot dalam kalimat itu luar biasa. Sang preman sempat berjengit dan hampir mundur, namun karena gengsi dilihat oleh teman-temannya, dari belakang, ia langsung mengepalkan tinjunya. Ia berniat menghancurkan kesombongan kakek tua ini dengan kekuatan. Dasar kakek gila, semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Bahkan sebelum tinju preman itu menyentuh wajah Budi dengan gerakan setipis kertas memutar tubuh bagian atasnya untuk menghindari pukulan itu. Di saat yang bersamaan, tanpa gerakan berlebih, ia menghujamkan tinjunya tepat ke ulu hati pria tersebut. Buh, suara pukulan yang berat dan dalam bergema di lobi. Tanpa sempat mengeluarkan suara sedikit pun, mata pria itu memutih dan ia tumbang ke lantai seperti pohon tumbang. Hanya butuh satu pukulan. Bahkan, sebelah tangan Budi masih berada di dalam sakunya. Gerakannya bukan seperti orang yang sedang berkelahi, melainkan seperti mengusir lalat yang mengganggu. Ekspresi para preman lainnya seketika membeku. Mereka belum paham apa yang baru saja terjadi. Melihat rekan mereka yang tumbang dan kakek tua yang berdiri dengan tenang, rasa panik mulai merayap di mata mereka. Bangsat, kakek tua ini. Mereka membuang rokok yang sedang mereka isap dan mengeluarkan pisau lipat serta tongkat baton dari balik jas mereka. 3 atau 4 orang secara bersamaan berteriak dan menyerbu ke arah Budi. Jika itu kakek tua biasa, ia pasti sudah jatuh terduduk ketakutan, tetapi Budi sama sekali tidak panik. Sebaliknya, senyum tipis yang sangat kejam terbentuk di sudut bibirnya. Bau kekerasan yang ia cium kembali setelah 30 tahun, membangkitkan setiap sel insting buasnya yang tertidur. Dalam sekejap, lobi itu berubah menjadi medan pertempuran. Namun, kaki Budi, seolah tertanam di lantai, hampir tidak bergeser dari tempatnya. Ia menepis pipa besi yang melayang ke arahnya dengan tangan kosong, mengubah arahnya, lalu menendang tepat tulang kering lawannya yang maju, menghancurkan keseimbangan. Pria itu, tekniknya tidak mencolok. Ia hanya menggunakan gaya pertarungan jalanan masa lalu yang sangat mematikan, yang secara akurat menargetkan titik lemah pada tulang dan persendian. Seorang preman mengincar punggung Budi dan mengayunkan pisau tajam, tanpa menoleh. Budi mengandalkan intuisinya dan menyodokkan sikunya ke belakang, menghantam rahang pria itu dengan telak. Krak! Suara retakan tulang rahang yang mengerikan terdengar seiring terlemparnya pria tersebut. Budi mencengkeram kera baju preman yang jatuh itu dan menariknya, lalu bertanya, dengan suara rendah, "Di mana Kobra?" Preman yang sudah bersimbah darah itu terlalu ketakutan untuk berbicara. Baginya, kakek di depannya bukan lagi manusia,
melainkan iblis. Dengan tangan bergetar, ia menunjuk ke arah lift. Seakan sudah mendapatkan jawabannya, Budi membuang pria itu ke lantai layaknya kantong sampah, lalu merapikan pakaiannya. Sungguh menakjubkan. Setelah pertarungan yang sengit, dasinya tidak miring sedikit pun. Lantai lobi kini dipenuhi preman-preman muda yang mengerang kesakitan. Mereka tak akan pernah membayangkan bahwa kekuatan monster seperti itu bersembunyi di balik tubuh seorang tukang semir tua. Cakar harimau tua itu tidak pernah dicabut, hanya disembunyikan di balik bulunya. Dan mereka baru menyadari fakta, itu di tengah rasa sakit akibat tulang dan daging yang hancur. Budi menekan tombol lift. Suara kedatangan lift yang nyaring memecah udara lobi, yang berbau darah. Pintu terbuka, dan Budi menatap bayangannya di cermin lift. Mata yang memancarkan aura membunuh, garis bibir yang tertutup rapat. Wajah, legendaris belati kembar, yang 30 tahun lalu pernah mewarnai kawasan hitam Jakarta dengan darah, telah kembali seutuhnya. Ia melangkah masuk, lantai 5, di sanalah bajingan yang berani menyentuh putrinya menunggu bayaran, setimpal. Saat pintu lift menutup, Budi menghela napas panjang. Ini baru permulaan. Cecunguk-cecunguk di lantai 1 hanyalah pemanasan baginya. Setiap kali angka, di layar lift naik, amarah Budi juga kian mendidih menuju titik puncaknya. Budi Santoso, sang monster buas yang telah terlepas dari rantainya badai darah, seperti apa yang akan ia ciptakan di lantai 5? Keheningan yang berat seperti ketenangan, sebelum badai menyelimuti lift beberapa detik sebelum pintunya terbuka. Angka merah di atas pintu menunjukkan angka 5, suara bel mekanis berbunyi, namun kesunyian di sepersekian detik sebelum pintu terbuka terasa begitu menekan. Budi menatap pintu baja itu sambil mengencangkan simpul dasinya. Ia tahu, lawan yang menantinya di lantai ini akan jauh berbeda dari preman-preman amatir di lantai bawah. Pintu terbuka perlahan, menampilkan lorong panjang di depan mata. Di ujung, lorong dengan dekorasi emas norak, namun mewah itu, terdapat sebuah pintu ganda, besar yang terbuat dari kayu mahoni. Itu adalah ruang kerja sang bos licik, Kobra, dan di depan pintu itu, 4 orang pria bertubuh kekar telah bersiaga, menghadang Budi. Mereka berbeda, tidak seperti preman lantai 1 yang memakai jas longgar dan merokok sembarangan. Keempat pria ini mengenakan kemeja ketat, memakai earpiece, dan menatap tajam ke arah Budi. Dari tubuh kekar yang dipenuhi otot padat, tercium jelas aroma petarung sungguhan. Ada apa ini? Anak-anak di bawah pada mati semua? Cuma kakek satu ini saja. Sampai dibiarkan naik ke sini? Pria yang berdiri paling depan, yang memiliki bekas luka sayatan panjang di batang hidungnya, mencibir sinis. Namun matanya tak ikut tertawa. Sejak pintu lift terbuka, mereka secara naluriah telah mencium aura membunuh yang sangat dingin dari Budi. Seakan sudah sepakat, mereka berempat melepas jas mereka dan menggulung lengan ke meja, bersiap untuk bertarung. Budi melangkah keluar dari lift dan berjalan perlahan menyusuri lorong. Setiap kali ketukan sepatunya beradu dengan lantai marmer, kepadatan udara di sekitarnya terasa semakin mencekik. Ia berhenti tepat di depan keempat pria itu, lalu membuka suara dengan sangat sopan, namun memancarkan arogansi yang tak terbantahkan. Kalau kalian tidak mau bayar biaya rumah sakit yang mahal, pergilah sekarang. Itu bukanlah sebuah peringatan, melainkan belas kasihan. Namun, para serigala muda yang haus darah itu menganggap kemurahan hati sang harimau tua sebagai sebuah penghinaan. Pria berwajah codet itu berteriak dan menerjang maju. Tinjunya cepat dan berat, sebuah pukulan mematikan yang bahkan bisa membelah angin, namun Budi hanya memiringkan kepalanya sedikit untuk membiarkan pukulan itu melewatinya. Namun, serangan kali ini berbeda. Begitu Budi menghindar, pria lain yang berada di sampingnya langsung melepaskan tendangan yang mengincar pinggang Budi. Ini adalah kerja sama tim yang tak bisa dibandingkan dengan para amatir di lantai 1. Budi mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk menangkis tendangan itu. Buh, terdengar suara benturan keras tulang beradu tulang. Meskipun tulang tua, Budi seharusnya menerima dampak yang menyakitkan, ia tidak mengerang sama sekali. Sebaliknya, ia langsung mencengkeram pergelangan kaki lawan. Lepaskan. Lepaskan bajingan. Pria itu panik dan berusaha menarik kakinya, namun cengkeraman Budi bagaikan jepitan baja. Budi langsung menggunakan tubuh pria itu sebagai senjata, mengayunkannya dan menabrakannya ke rekannya yang sedang menerjang. Brak, kedua pria berbadan besar itu terjerembab ke lantai, saling menindih. Namun 2 orang yang tersisa tidak memberi celah dan langsung menyerang dari kedua sisi secara bersamaan. Budi menghembuskan napas panjang. Mungkin karena usianya atau absennya ia, selama 30 tahun, napasnya mulai sedikit memburu, tetapi kilatan di matanya justru semakin tajam. Daripada bertahan, ia memilih untuk menerobos langsung ke pertahanan lawan dengan berani.
mengorbankan daging untuk menghancurkan tulang itu adalah gaya pertarungan zaman dulu yang sangat brutal. Sebuah tinju menyerempet bahu Budi hingga merobek jasnya. Namun, harga yang harus dibayar sang lawan sangat mahal. Tinju Budi menancap tepat di tulang rusuk pria itu. Krak, bunyi tulang rusuk yang patah terdengar mengerikan. Pria itu tumbang ke lantai sambil memuntahkan busa dari mulutnya. Kini yang tersisa hanya pria berwajah codet. Melihat rekan-rekannya dilumpuhkan, dalam sekejap mata, ia mundur ketakutan sambil mengeluarkan pisau lipat dari balik bajunya. Bilah perak itu memantulkan cahaya lampu neon, tetapi Budi melangkah mendekatinya tanpa berkedip sedikit pun. Terintimidasi oleh aura Budi yang jauh lebih tajam dari pisau, tangan pria itu gemetar hebat saat memegang senjatanya. Jangan mendekat. Kutikam kau, aku benar-benar akan menikahmu. Pria itu berteriak histeris sambil mengayunkan pisaunya dengan liar. Namun, Budi telah membaca arah serangannya. Secepat kilat, ia menangkap pergelangan tangan pria yang memegang pisau itu. Dan tanpa belas kasihan, ia memutarnya ke arah yang berlawanan. Krak, bersamaan dengan suara pergelangan tangan yang patah, pisau itu jatuh ke lantai, dan jeritan kesakitan pria itu menggema memenuhi lorong. Budi mencengkeram kerah pria yang menjerit itu dan menyeretnya ke depan pintu ruang direktur. Seolah meletakkan kembali penjaga di depan pintunya, Budi membanting pria itu di samping pintu. Kini di lorong itu hanya tersisa 4 pria yang mengerang kesakitan dan suara napas berat Budi yang mendominasi ruangan. Budi merapikan kembali dasinya yang berantakan. Darah merah merembes dari bahunya yang robek, tetapi ia tampak seperti orang yang tak merasakan sakit. Matanya hanya terpaku pada pintu ganda mahoni raksasa di hadapannya. Dari balik pintu, terdengar sayup-sayup suara tawa kobra dan dentingan gelas minuman keras, seakan ia tak menyadari apapun yang terjadi di luar. Membayangkan bajingan itu bersenang-senang sambil meminum alkohol yang dibeli dari air mata darah putrinya, Budi merasa akal sehatnya seolah terputus. Lihat baik-baik, kalian telah menyentuh orang yang salah. Budi mengepalkan tinjunya. Kini ia hanya tinggal membuka satu pintu terakhir. Di balik pintu itu, kobra, dalang di balik penderitaan putrinya, sedang menunggunya. Budi tak ragu lagi, ia menendang pintu itu dengan sangat keras. Brak, pintu mahoni yang berat itu jebol dan terbuka lebar. Waktunya untuk mengakhiri perburuan ini telah tiba. Pintu mahoni nan tebal itu terpental dengan suara ledakan keras. Ruang direktur itu sangat mewah. Sofa kulit berkualitas tinggi, karpet bulu harimau, dan lemari pajangan yang dipenuhi botol minuman keras impor dari ujung ke ujung sebuah ruangan mewah yang dibangun dengan menghisap darah dan air mata para pedagang pasar. Di tengah kemewahan itulah kobra duduk. Ia baru saja akan mendekatkan gelas minumannya ke bibir. Terkejut oleh suara pintu yang hancur, minumannya tumpah, namun ia pura-pura tenang dan meletakkan gelasnya sambil memelototi Budi. Matanya sedikit bergetar, seolah tak percaya bahwa para pengawalnya di luar telah habis tak tersisa. Ada apa ini? Kemana anak buahku sampai kakek bau tanah ini bisa masuk? Kobra tertawa sinis dan merogoh bagian dalam jasnya. Namun Budi tak menjawab. Ia melangkah menginjak puing-puing pintu yang hancur, dan terus berjalan maju. Setelan jas yang sobek dan berdarah, rambut yang acak-acakan, penampilannya benar-benar layaknya iblis yang bangkit dari api neraka. Mata Budi hanya tertuju pada leher kobra. Kau yang mematahkan lengan putriku? Suara Budi terdengar rendah dan kering. Namun, niat membunuh yang terkandung di dalamnya seketika membuat suhu di dalam ruangan itu anjlok. Baru pada saat itulah kobra menyadari gawatnya situasi, wajahnya berkerut dan ia segera melompat dari sofanya. Oh, jadi kau ayahnya si jalang penjual soto itu? Harusnya kau ajari dia sopan santun dari awal. Kalau saja dia mau serahkan warung itu baik-baik, lengannya yang cantik tak akan hancur. Kobra berdecak lidah, sengaja mengorek luka Budi. Itu adalah provokasi yang sangat nyata. Ia mencoba membuat kakek itu kehilangan akal sehatnya agar bisa mencari celah. Namun Budi tidak terpancing. Langkahnya justru semakin tenang dan mantap. Keheningan Budi terasa jauh lebih mengerikan, membuat kobra panik, mundur, dan buru-buru menarik laci mejanya. Klik. Senjata yang ditarik keluar oleh kobra adalah sepucuk pistol hitam yang dingin. Pistol di Indonesia, tentu itu hal yang gila. Tapi bagi kobra yang punya koneksi dalam di dunia hitam, tidak ada yang mustahil. Ia menodongkan moncong pistol itu tepat ke tengah dahi Budi sambil tertawa licik. Jangan bergerak. Berhenti di situ kalau kau tak mau ada lubang di kepala. Tuamu. Bagi orang biasa, kakinya pasti sudah lemas dan jatuh terduduk. Tetapi Budi tak berhenti. Ia tak berkedip sekalipun melihat ujung laras pistol itu. Bagi Budi, yang 30 tahun lalu pernah bertaruh nyawa di tengah hujan darah di kawasan preman Jakarta,
sebuah pistol di tangan yang gemetar sama sekali bukan ancaman. Budi melangkah maju selangkah demi selangkah. Wajah kobra mulai pucat pasi karena ketakutan. Ia harusnya menarik pelatuk, namun jari-jarinya seolah lumpuh oleh aura membunuh Budi yang begitu pekat. Tembak kalau berani. Tapi saat kau menembak, saat itu juga lehermu akan kupatahkan. Begitu kata-kata Budi selesai, kobra menjerit ketakutan dan bersiap menarik pelatuknya. Dor. Suara tembakan meledak di ruang direktur, tetapi Budi tidak jatuh. Peluru itu hanya menyerempet telinganya dan menghancurkan botol-botol minuman di lemari pajangan di belakangnya. Di sepersekian detik sebelum pelatuk ditarik, Budi memiringkan kepalanya dengan cepat sekaligus memangkas jarak di antara mereka. Tangan Budi menyambar pergelangan tangan kobra. Krak, bunyi tulang hancur, terdengar bersamaan dengan jatuhnya pistol ke lantai. Tanpa membuang waktu, Budi mencengkram kerah kobra dan membantingnya ke atas meja kerja. Prang, papan, nama dan dokumen-dokumen berserakan di lantai, dan kobra yang tadinya menguasai kawasan pasar itu kini tergeletak hina di bawah cengkeraman Budi. Budi mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Satu pukulan ini cukup untuk menghancurkan wajah kobra berkeping-keping. Itu adalah momen di mana dendam putrinya bisa terbayar lunas. Namun, tepat pada saat itu, kobra yang mulutnya sudah berdarah malah terkekeh-kekeh dan menekan sebuah tombol panik berwarna merah yang tersembunyi di bawah mejanya. Hehehe, kau membuat kesalahan besar, Kek. Kau tahu siapa aku? Kau tahu siapa bos di belakangku? Kobra berteriak kegirangan. Ia baru saja mengirimkan sinyal bahaya kepada ketua kartel pusat tempat ia bernaung. Jika tombol itu ditekan, bukan hanya preman di gedung ini yang datang, tapi bos besar jaringan mafia terbesar se-Jakarta akan langsung turun tangan. Kau sudah mati sekarang. Dan anak gadismu di rumah sakit juga tak akan selamat. Kalau bos Haryanto datang, kalian berdua akan dilenyapkan tanpa jejak. Saat kata putri keluar dari mulut kobra, mata Budi kembali berkilat murka. Bahkan sebelum kobra menyelesaikan kalimatnya, Budi mendaratkan pukulannya. Namun ia tidak membunuhnya. Ia mungkin menahannya untuk memperlihatkan teror yang jauh lebih mengerikan. Tepat saat itu, terdengar suara decitan rem dari puluhan mobil yang berhenti mendadak di luar gedung. Bersamaan dengan suara keributan yang bising, langkah, kaki yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh menaiki tangga hingga membuat seluruh bangunan bergetar. Bekingan kobra, bos Haryanto sang ketua, telah tiba. Budi melonggarkan dasinya dengan kasar sambil menatap keluar melalui jendela yang pecah. Barisan sedan hitam mewah mengepung gedung. Kini ia bukan lagi menghadapi si cecunguk kobra sendirian, melainkan harus melawan seluruh organisasi raksasa dalam situasi yang sangat kritis. Namun, ekspresi wajah Budi justru terlihat sangat tenang. Bruk, 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 suara langkah kaki berat yang menggema di seluruh gedung, kini memenuhi lorong lantai 5. Mirip seperti sepasukan militer yang sedang berbaris maju. Kobra yang terkapar di atas meja kerja meludah darah dan terkekeh-kekeh. Tawa penuh keyakinan bahwa sang penyelamat telah tiba. Hehehe, kau dengar suara itu? Tubuhmu akan dihancurkan sampai tak bersisa. Bos kami bukan orang yang pemaaf sepertiku. Kobra menunjuk-nunjuk Budi dengan tangannya yang gemetar saat ia mencoba berdiri terhuyung-huyung. Budi tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia melipat dasinya dan memasukkannya ke dalam saku, lalu menyilangkan kedua tangannya ke belakang sambil menatap pintu yang terbuka. Ekspresinya tidak hanya tenang, tetapi bahkan terlihat sedikit bosan. Sangat tidak masuk akal jika itu adalah raut wajah kakek tua yang akan menjemput ajalnya. Tak lama kemudian, di ambang pintu yang rusak itu, para pengawal berjas hitam berbaris rapi di kedua sisi. Dari tengah-tengah mereka, muncul seorang pria, parubaya, mengenakan mantel impor berkualitas tinggi, dengan cincin platina, berkilau di jari tangannya yang menggenggam tongkat mahal. Pria itu adalah bos Haryanto, ketua kelompok macan pusat yang menguasai seluruh dunia hitam, Jakarta. Bos Haryanto mengernyitkan dahi melihat ruang kerja kobra yang berantakan bagai kapal pecah, kobra yang babak belur sambil terengah-engah, perabotan yang hancur. Dan di tengah kekacauan itu berdiri seorang lelaki tua yang lusuh. Di matanya, semua ini tampak seperti lelucon rendahan yang menjijikkan. Bos, Anda sudah datang. Kakek gila ini tiba-tiba ngamuk dan saya, kobra, berlari tertatih-tatih ke hadapan bos Haryanto, berpura-pura menjadi korban dan menundukkan kepalanya. Bos Haryanto menatap kobra dengan tatapan menyedihkan, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Budi. Ia berniat melihat wajah orang gila yang berani menghancurkan wilayah kekuasaannya. Namun, saat mata bos Haryanto bertemu dengan wajah Budi, klotak, tongkat mahal yang dipegang bos Haryanto jatuh menghantam lantai marmer. Matanya, yang selalu dingin dan arogan kini bergetar hebat layaknya sedang dilanda gempa bumi. Mulutnya menganga lebar,
Seluruh tubuhnya membeku bagaikan seseorang yang baru saja melihat hantu. Tidak mungkin. Suara yang keluar dari mulut Bos Haryanto bergetar hebat. Meski 30 tahun telah berlalu, meski rambut pria itu telah memutih dan kerutan di wajahnya bertambah dalam, Bos Haryanto langsung mengenalinya dalam sekali pandang. Sosok di depannya adalah pria yang pernah ia layani layaknya dewa saat ia masih menjadi preman ingusan di masa lalu, sang legenda nomor 1, dunia hitam Jakarta, Bang Budi Belati Kembar. Budi menatap Bos Haryanto yang mematung, lalu tersenyum tipis. Dengan suara rendah yang menusuk tulang, Budi membuka suaranya. Kau sudah besar ya, Tole. Itu adalah nama panggilan kampungannya yang memalukan di masa lalu, yang tak seorang pun berani mengucapkannya semenjak ia menjadi bos besar. Satu kata, itu mengubah total atmosfer di ruangan direktur tersebut. Kobra tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia pikir kakek tua itu benar-benar sudah gila dan cari mati. Baru saja Kobra akan berteriak memarahi, Budi, pemandangan yang tak masuk akal terbentang di depan matanya. Bruk, Bos Haryanto yang perkasa itu berlutut di hadapan Budi. Bukan posisi berjongkok, melainkan bersimpuh dengan kedua lutut menempel di lantai, membungkukkan badan, hingga kepalanya menyentuh tanah. Sebuah gestur penundukan diri yang mutlak. Abang. Bang Budi. Abang masih hidup? Suara Bos Haryanto dipenuhi campuran, rasa takut, hormat, dan juga haru. Ia membenturkan dahinya ke lantai dan berteriak layaknya orang yang menangis histeris. Kobra dan para pengawal lainnya mematung seperti patung batu, tak mampu menutup mulut mereka. Pemimpin tertinggi mereka yang berkuasa mutlak, kini gemetar. Ketakutan di depan kakek tukang semir sepatu. Bebos. Bebos kenal dengan orang ini? Kobra bertanya dengan gagap. Bukannya menjawab, Bos Haryanto bergerak secepat kilat, mengambil tongkatnya, yang jatuh, lalu menghantam tulang kering Kobra dengan sangat keras. Brak, bangsat kau. Kau tahu siapa yang berani kau buka mulut padanya? Beliau ini adalah abang tertuaku. Teriakan murka Bos Haryanto membuat ruangan itu sunyi senyap seperti disiram air es. Warna merah seketika lenyap dari wajah Kobra. Fakta bahwa kakek yang baru saja ia ganggu bukanlah sembarang orang, melainkan legenda hidup yang disembah oleh bos besarnya sendiri, membuat Kobra diserang rasa takut yang luar biasa hingga ia mengompol di celananya. Budi melangkah perlahan, lalu menepuk-nepuk pelan pundak Bos Haryanto yang masih berlutut. Sentuhan itu sama seperti sentuhan saat ia memarahi dan menenangkan anak buah bungsunya 30 tahun yang lalu. Namun sekarang, sentuhan itu terasa seberat bertonton baja di pundak Haryanto. Lengan putriku patah, dan warungnya dihancurkan. Itu kelakuan anjing-anjingmu. Kata-kata Budi yang kering membuat Haryanto gemetar hebat seperti daun yang ditiup badai. Haryanto sekali lagi membenturkan kepalanya ke lantai dan memohon. Bebunuh saja saya, Bang. Saya gagal mendidik anak buah saya. Abang mau penggal. Kepala saya pun saya tak akan protes. Situasinya berbalik 180 derajat. Orang-orang yang mencoba menindas Budi dengan kekerasan, kini justru diinjak-injak dengan kejam oleh hukum rimba kekuasaan yang mereka sembah sendiri. Budi menatap Haryanto yang terus memohon, lalu mengarahkan tatapan dinginnya ke arah Kobra. Urus si bajingan itu dulu, tepat di depan mataku. Pastikan sampai tuntas. Kobra menjerit dan berusaha merangkak mundur, tetapi tak ada lagi tempat untuk lari. Sang pemburu kini resmi menjadi buruan. Budi bahkan tak perlu mengotori tangannya lagi. Aura kehadirannya saja sudah cukup untuk meruntuhkan kerajaan. Kejahatan yang besar ini, segalanya diselesaikan dalam sekejap. Ruang direktur yang beberapa menit lalu menjadi tempat di mana Budi hendak dibunuh, kini dipenuhi jeritan putus asa. Kobra yang memohon ampun. Bos jaringan mafia terbesar, Bos Haryanto, secara pribadi mengambil stik golf dari sudut ruangan dan memukuli Kobra, anak buahnya, sendiri. Layaknya memukuli anjing liar. Dasar anjing goblok, berani-beraninya kau sentuh keponakanku, kau bosan. Hidup, buh. Setiap kali suara hantaman benda tumpul itu bergema, tubuh Kobra kejang-kejang. Namun Kobra tak sempat merasakan sakit, ia hanya merangkak, memegang ujung celana Bos Haryanto dan memohon. Ketakutan bahwa ia benar-benar akan dikubur, hidup-hidup di pegunungan tanpa jejak meresap hingga ke sungsum tulangnya. Bos, ampuni saya. Mata saya buta. Tolong ampuni saya sekali ini saja. Wajah Kobra sudah berlumuran darah hingga tak bisa dikenali lagi. Namun Haryanto tak menghentikan pukulannya. Karena jika amarah Budi tak reda, kepalanya sendirilah yang akan melayang. Ia terus menyiksa Kobra dengan sangat kejam di luar batas kemanusiaan. Para pengawal lain di ruangan itu tak berani bernapas sedikit pun, mereka hanya tertunduk memandangi lantai. Budi menyaksikan pemandangan itu dengan wajah datar. Tak ada satu kedipan pun di matanya meski suara tulang patah dan cipratan darah memenuhi ruangan. Jika ini terjadi 30 tahun yang lalu,
Budi pastilah pusat dari pusaran kekerasan ini, tapi sekarang tidak lagi. Ia mengangkat tangannya dengan tenang untuk menghentikan Haryanto. Cukup, berisik. Hanya dengan dua kata itu, Haryanto langsung membeku seperti tersengat listrik. Ia membuang stik golf berdarah itu dan kembali berlutut di depan Budi. Dengan wajah bercucuran keringat, Haryanto menatap Budi dengan takut-takut, persis seperti anjing peliharaan yang ketakutan setelah dimarahi majikannya. Bang, biarkan saya menguliti bajingan ini sampai amarah abang reda. Atau, abang mau saya lenyapkan dia sekarang juga? Mendengar tawaran Haryanto yang mengerikan itu, Kobra tersedak, mulutnya berbusa, nyaris pingsan karena syok. Budi menatap wajah Kobra yang berdarah dan membuka suaranya perlahan. Nada suaranya tenang, namun isinya tak ubahnya vonis hukuman yang lebih kejam daripada kematian. Buat apa membunuh orang? Tapi, karena dia sudah membuat putriku menangis darah, maka matanya juga harus mengeluarkan air mata darah agar adil. Budi memberi isyarat tangan kepada Haryanto. Haryanto langsung memerintahkan asistennya untuk membawakan tas berisi dokumen Kobra. Budi menginginkan seluruh kekayaan Kobra, uang kotor yang ia kumpulkan seumur hidup. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai ganti rugi atas warung, sari yang hancur, lengannya yang patah, dan rasa trauma yang ia alami. Pindahkan seluruh harta si bajingan ini atas nama putriku. Biaya renovasi, warung, biaya pengobatan, dan ganti rugi kerugian mental. Jangan sisakan 1 sen pun. Kobra mengeluarkan erangan putus asa. Itu adalah uang yang ia kumpulkan dengan memeras darah dan keringat para pedagang seumur hidupnya. Uang itu lebih berharga dari nyawanya sendiri. Namun, di bawah tatapan mematikan bos Haryanto, ia tak berani menolak. Dan satu lagi, bisik Budi di telinga Kobra, suaranya bagaikan malaikat maut yang datang dari neraka. Mulai hari ini, enyahlah dari Jakarta. Kalau kau berani menampakkan wajahmu sekali lagi di depanku, aku benar-benar akan menguburmu. Itu adalah hukuman mati secara sosial. Kehilangan uang, diusir dari organisasinya, dan harus meninggalkan Jakarta sebagai gembel miskin. Bagi Kobra, akhir ini jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Pada akhirnya, kaki Kobra lemas dan ia mengompol bersama kotorannya sendiri di lantai. Kekalahan yang mutlak. Budi merapikan dasinya dan memutar tubuh. Sikapnya saat meninggalkan ruang. Direktur tanpa penyesalan menunjukkan bahwa urusannya sudah selesai. Punggungnya terlihat sangat besar dan kokoh. Bos Haryanto membungkukkan badannya 90 derajat, memberi hormat sampai pintu lift yang membawa Budi tertutup. Hati-hati di jalan, abang. Saya akan bersihkan, sisanya sampai rapi. Diikuti oleh puluhan pengawal di lorong yang secara serentak membungkukkan badan dan berteriak. Hati-hati di jalan, abang. Meninggalkan suara gema penghormatan yang menggetarkan gedung itu, Budi naik ke dalam lift. Selama turun menuju lantai lobi, Budi menatap kembali bayangannya di cermin lift. Jas berdarah, rambut berantakan, tanpa ragu, ia kembali tampak seperti preman. Tapi sorot matanya berbeda dengan 30 tahun lalu. Dulu ia bertarung untuk ambisi dan keserakahan. Namun malam ini ia menggunakan kepalan tangannya untuk melindungi putrinya. Meskipun sumpahnya telah hancur, ia telah menegakkan kembali harga dirinya sebagai seorang ayah. Saat Budi keluar dari lobi menuju jalan raya, angin malam yang dingin menyejukkan dahinya yang memanas. Bintang di langit malam bersinar sangat terang. Tempat yang harus ia tuju sekarang bukanlah singgasana bos mafia yang mewah. Saatnya ia kembali ke sisi putrinya, di ranjang rumah sakit yang berbau obat. Namun kali ini, langkah kakinya terasa jauh lebih ringan dibandingkan saat ia datang. Menerjang angin malam yang dingin, Budi kembali ke rumah sakit. Namun ia tidak langsung masuk ke kamar putrinya, melainkan menuju ke toilet di ujung lorong rumah sakit. Bayangan dirinya di cermin terlihat terlalu mengerikan. Ujung lengan jas yang robek, rambut acak-acakan, dan bercak darah kering di punggung tangannya. Wujud buas ini terlalu kasar untuk ditunjukkan kepada putrinya. Di depan wastafel, Budi mencuci tangannya berulang kali dengan sabun. Ia menggosok punggung tangannya dengan kasar, mati-matian berusaha menghilangkan noda darah itu. Tak peduli apakah itu darah para bajingan itu atau darahnya sendiri. Baginya, menyentuh putrinya dengan tangan yang bersih adalah sisa-sisa harga diri terakhirnya sebagai seorang ayah. Melihat air merah yang mengalir ke saluran pembuangan, Budi bergumam pelan pada dirinya sendiri di cermin. Sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Ia mengelap tangannya yang basah ke ujung bajunya, lalu memaksakan ujung bibirnya untuk tersenyum hangat. Itu adalah sebuah ritual. Menghapus aura, membunuh dari 30 tahun yang lalu,
dan kembali menjadi Budi Santoso si kakek, tukang semir sepatu biasa yang berada di sekitar kita. Saat ia membuka pintu kamar rawat inap dengan hati-hati, aroma antiseptik dan keheningan mengalir keluar. Sari rupanya sudah sadar dari pengaruh bius. Ia sedang membuka matanya dengan lemah, menatap kosong ke langit-langit. Dahi Sari berkerut, menahan nyeri di lengannya yang digips. Budi menahan napasnya dan melangkah mendekati ranjang putrinya. Kau sudah bangun? Apa kau merasa lebih baik? Suara Budi masih kaku dan canggung. Namun, di balik nada bicara yang kaku itu, getaran kasih sayang tak bisa disembunyikannya. Sari menolehkan kepalanya perlahan untuk menatap sang ayah. Ayah yang ia lihat sekarang berbeda dari biasanya. Ia bukanlah pria penakut yang selalu menciutkan bahu dan menunduk seperti pesakitan. Meski kemejanya basah oleh keringat dan penampilannya berantakan, tatapan mata yang ia tunjukkan pada putrinya sangat teguh dan kokoh, layaknya mata seorang pelindung keluarga sejati. Mata Sari kemudian menangkap memar kebiruan yang mengintip dari balik lengan baju ayahnya yang sobek. Ayah, bajumu kenapa? Ayah habis dipukuli di mana lagi? Suara Sari serak, menahan tangis. Ia bukan marah karena ayahnya begitu bodoh membiarkan dirinya dipukuli. Hatinya hancur membayangkan ayah tuanya mendapat perlakuan kasar karena dirinya. Budi buru-buru menyembunyikan tangannya yang memar ke belakang punggung, pura-pura tidak terjadi apa-apa dan mencari alasan. Bukan apa-apa. Ayah jatuh waktu lari ke sini. Biasalah, kaki orang tua sudah tidak kuat. Jadi, itu jelas sebuah kebohongan. Tetapi Sari bisa membaca ketulusan yang tersembunyi di balik kebohongan canggung itu. Ia mungkin tidak tahu persis apa yang terjadi selama ia tak sadarkan diri, tapi secara naluriah ia merasakan bahwa ayahnya tidak sekadar jatuh, melainkan baru saja menyelesaikan sesuatu yang besar untuk melindunginya. Air mata menetes deras dari mata Sari, membasahi bantalnya. Ia mengulurkan tangannya yang tidak cedera dan menggenggam tangan kasar ayahnya. Budi terkejut dan mencoba menarik tangannya, tetapi putrinya tak mau melepaskannya. Tangan kasar yang dipenuhi kapalan, noda semir sepatu, dan sisa-sisa darah tipis. Tangan itu bukan lagi tangan tukang semir sepatu yang memalukan. Itu adalah tangan pahlawan terhebat dan terhangat di dunia, yang berani melawan kekejaman dunia demi melindungi putrinya. Maafkan aku ayah, gara-gara aku tidak berguna, ayah jadi menderita. Isak, Sari, bukan. Ini semua salah ayah yang bodoh ini. Ini salah ayah. Budi pada akhirnya tak mampu lagi menahan tangisnya. Ia membalas genggaman putrinya dengan kedua tangannya dan menangis terseduh-seduh, air mata yang bahkan tak pernah ia keluarkan saat ia menjadi bos preman paling ditakuti 30 tahun. Lalu, ataupun selama 30 tahun ia hidup menahan hinaan sebagai tukang semir sepatu. Malam itu, di kamar rumah sakit yang sempit, semua kesalahpahaman dan rasa benci yang telah terpendam bertahun-tahun mencair, digantikan oleh mekarnya kembali cinta kasih keluarga yang hangat. Di luar jendela, fajar perlahan menyingsing. Cahaya pagi yang kebiruan mengusir kegelapan malam, menyinari kedua ayah dan anak itu. Budi tetap duduk menjaga Sari sampai putrinya kembali tertidur pulas. Punggung bungkuk Budi hari itu terlihat luar biasa lebar dan bisa diandalkan. Kini, Budi bukan lagi pengecut yang lari dari masa lalunya. Demi putrinya, ia bisa dengan sukarela menjadi harimau buas sekaligus tukang semir sepatu biasa. Ia telah terlahir kembali menjadi ayah sejati. Bukankah ini yang disebut sebagai kebangkitan sesungguhnya dari legenda Budi Santoso yang telah tertidur selama 30 tahun? Angin musim hujan yang begitu dingin dan menggigit akhirnya harus menyerah pada pergantian musim. Tanpa terasa, musim kemarau yang cerah membawa angin hangat yang menyapu lorong-lorong pasar Tanah Abang. Pipa-pipa air yang dulu mampat karena dinginnya malam, kini kembali mengalir deras. Jaket-jaket tebal berganti dengan pakaian yang lebih ringan, dan jalanan kembali dipenuhi oleh suara riuh rendah aktivitas yang penuh semangat. Perubahan yang paling mencolok ada pada warung soto Betawi Sari. Warung tua, yang dulu dihancurkan kobra dan komplotannya kini telah lenyap, digantikan oleh sebuah warung baru yang luas. Dengan papan nama yang terang, dan jendela kaca yang mengkilap, menyambut para pelanggan. Harta kekayaan kobra yang dialihkan kepada Sari semuanya digunakan untuk membangun kembali warung tersebut dan mengganti kerugian para pedagang pasar lainnya. Warung itu penuh sesak oleh pelanggan yang datang untuk makan siang. Di dapur, Sari yang sudah melepas gips dari lengannya bersenandung pelan sambil mengaduk kuah kaldu soto. Lengannya terlihat sangat sehat seolah tak pernah patah, dan bekas luka melepuh di lehernya sudah memudar hingga nyaris tak terlihat. Tapi, perubahan terbesar dari semua itu adalah senyuman cerah di wajah Sari. Sebuah senyuman tenang yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah menemukan kembali harapan hidupnya, yang tak lagi hidup dalam ketakutan terhadap rentenir maupun preman. Dan di salah satu sudut pemandangan yang damai itu,
ada seorang pria yang masih setia menjaga tempatnya. Ia adalah Budi Santoso. Tanpa perubahan sedikit pun, ia duduk di kursi plastik kecil khas tempat cucian, menyemir sepatu pelanggannya. Orang-orang pasar sama sekali tidak tahu bahwa kakek itu adalah legenda dunia hitam yang berhasil menaklukkan organisasi mafia raksasa. Mereka hanya menyapanya sekilas sambil lewat. Wah, Pak Budi kelihatan lebih segar ya, akhir-akhir ini. Namun diam-diam ada hal yang berubah. Mulai beredar rumor di pasar bahwa setiap kali gerombolan preman berbadan kekar dan berambut cepak melewati tempat Budi, mereka akan diam-diam menundukkan kepala dan membungkuk hormat kepadanya. Orang-orang pasar hanya mengira itu karena Pak Budi kan orang paling lama di pasar ini, wajar kalau pada segan. Namun, rasa hormat mutlak yang tersirat dalam bungkukan 90 derajat para preman itu tak bisa disembunyikan. Pukul 1 siang, Budi dengan cekatan membereskan peralatannya dan berjalan menuju warung putrinya. Langkahnya bukan lagi langkah kakek yang menciut. Ia membusungkan dadanya dengan bangga saat memasuki tempat kerja putrinya. Langkah mantap dari seorang ayah yang bisa diandalkan. Selamat datang, sapa Sari, lalu tersenyum lebar. Ayah sudah datang, Sari menyambutnya dengan hangat. Tak ada lagi nada dingin dan ketus seperti dulu. Ia mendudukkan ayahnya di tempat terbaik dan menghidangkan semangkuk besar. Soto Betawi spesial dengan daging dan jeroan yang menggunung. Duduk berhadapan dengan dandang kaldu yang mengepul di antara mereka, tak ada lagi kebisuan yang canggung. Ayah, akhir pekan ini mau temani Sari pergi piknik, ku dengar bunga tabebuya di sepanjang jalan Sudirman sedang mekar-mekarnya, atau kita jalan-jalan ke kebun raya Bogor yuk? Sambil memegang sendoknya, Budi pura-pura terbatuk karena gengsi. Orang tua bau, tanah mana pantas jalan-jalan lihat bunga. Mending ayah kerja nyemir sepatu. Meski mulutnya berkata begitu, senyum tak bisa disembunyikan dari bibirnya. Dalam hidupnya yang selama ini dipenuhi oleh kekerasan atau kotornya semir, sepatu, musim semi yang indah untuk berjalan-jalan bersama putrinya, akhirnya tiba. Mungkin ini adalah wujud kesuksesan dan kebahagiaan sejati yang bahkan tak pernah ia raih ketika ia menguasai dunia hitam di masa mudanya. Selesai makan, Budi kembali ke sudutnya. Sinar matahari sore yang cerah menyinari tempat kerjanya. Ia menerima sepatu kulit usang dari seorang pelanggan dan mulai menyikatnya dengan keahlian yang terasa. Srek, 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 irama yang ceria bergema di lorong pasar. Suara itu kini terdengar seperti detak jantung yang menjaga kedamaian pasar. Seorang bocah kecil yang lewat sambil mengejar bola yang menggelinding tiba-tiba berhenti di depan Budi dan bertanya polos, kakek, kata orang-orang, zaman dulu kakek itu bos jagoan yang paling kuat ya. Benar begitu, kek. Budi berhenti menyikat sejenak dan menatap anak itu. Kerutan dalam di sudut, matanya melengkung, membentuk senyuman yang sangat ramah. Ia meletakkan jari telunjuknya di depan bibir dan mengedipkan sebelah matanya dengan gaya jahil. STT, itu rahasia. Kakek ini cuma tukang semir sepatu. Budi kembali menyemir sepatu itu. Tangannya masih dipenuhi noda semir hitam, dan bajunya masih lusuh. Namun, duduk di kursi kecilnya dengan latar langit senja di pasar Tanah Abang, punggung kakek itu terlihat jauh lebih agung daripada raja manapun yang duduk di atas singgasana. Pahlawan sejati, bukanlah mereka yang memakai jubah dan terbang di angkasa, melainkan mereka yang dengan sukarela dan diam-diam menjaga tempatnya, sekalipun di tempat yang paling rendah, demi melindungi orang-orang yang mereka cintai. Matahari perlahan terbenam, dan lampu-lampu jalanan pasar mulai menyala satu per satu. Hari ini pun, kehidupan sang legenda Jakarta, Pak Budi si tukang semir sepatu, berakhir dengan cara yang biasa saja, namun terasa begitu luar biasa.